Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai tentang nilai berakhlak. Saya Rara, asal instansi dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pariwisata, yang akan memandu obrolan kita hari ini. Sebelum mulai, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari Kamila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Puspitasari dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan instansi Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan, Jabatan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ali Pertama. Salam kenal teman-teman semuanya. Terima kasih, Ra. Lanjut ke Mas Hafiz. Oke, terima kasih Rara. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Hafiz Baskoro. Saya bekerja di instansi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, jabatannya sebagai pengawas mutu hasil pertanian. Senang banget bisa ikut ngobrol dengan teman-teman. Terima kasih Kak Hafiz. Lanjut ke Kak Nita. Halo semuanya, saya Nita Girianti Wijaya, bisa dipanggil Nita. Saya dari pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan, instansi Dinas Pariwisata, Jabatan Adiatama Kepariwisataan. Semoga obrolan ini bermanfaat ya. Terima kasih Kak Nita. Lanjut ke Kak Nola. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nola Prastika. Saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan. Senang bisa berikut berbagi pengalaman bersama ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wah, pada semangat banget nih. Mantap. Sekarang kita langsung masuk ke topik utama, yaitu penerapan nilai-nilai berakhlak. Berakhlak terdiri dari 7 nilai, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita dengar pengalaman kalian dulu nih. Kalau dari Kak Meila, bagaimana sih berorientasi pelayanan menurutmu? Oke, makasih banyak, Kak. Nah, jadi berorientasi pelayanan ini ada 3 panduan perilakunya. Yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan yang tiada henti. Jadi, berorientasi pelayanan itu berarti selalu siap membantu masyarakat dengan sepenuh hati dan juga memastikan mereka puas dengan layanan yang kita berikan. Gitu, Ra. Terima kasih Kak Meila, penjelasan singkat namun padat akan makna. Bagus nih Kak Mei. Lanjut ke Mas Hafiz, bagaimana sih dengan akuntabel? Oke, akuntabel. Akuntabel itu artinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Atas keputusan dan laporan yang kita buat. Tidak hanya secara langsung, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Artinya kalau ada kesalahan, kita harus perbaiki, kemudian kita perlu belajar dan update untuk melakukan kegiatan dengan rasa tanggung jawab sebagaimana seharusnya seperti itu. Terima kasih Mas Hafiz. Baik, jadi dari penjelasan Mas Hafiz kita bisa mengerti bahwa kesalahan kerap terjadi. Namun kita harus tetap belajar dan bertanggung jawab dari kesalahan tersebut agar kedepannya tidak akan terulang kembali. Lanjut ke Kak Nita, kompeten dan adaptif itu bagaimana sih? Makasih Rara. Jadi untuk kompeten itu artinya adalah berkemampuan, di mana seorang ASN itu diharapkan bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan yang namanya keahlian ya, dengan cara belajar terus tentunya. Lalu untuk adaptif itu adalah menyesuaikan diri, jadi bisa menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan zaman atau menyesuaikan diri dengan cara kerja agar bisa pekerjaan itu lebih efisien. Begitu Rara. Terima kasih Kak Nita atas penjelasan mengenai kompeten dan adaptifnya. Sebagai ASN, kita harus terus meningkatkan kemampuan serta selalu siap menerima perubahan. Lanjut ke Kak Nola, harmonis dan kolaboratif itu seperti apa sih Kak Nola? Baik Rara, untuk harmonis itu sendiri menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, sedangkan kolaboratif itu sendiri berarti bekerja sama dengan tim maupun pihak lain untuk hasil yang terbaik. Gitu Ra. Wah, terima kasih Kak Nola. Sebagai ASN,
Sebagai ASN berakhlak, kita harus terus menjaga hubungan baik dengan siapapun, mulai dari rekan kerja, atasan, hingga masyarakat, dan selalu bekerja sama dengan tim maupun pihak-pihak terkait untuk hasil yang terbaik. Baik, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai mengenai pengalaman-pengalaman nyata yang kerap terjadi. Mulai dari Kamela dulu nih. Bisa ceritakan nggak sih pengalamanmu menerapkan berorientasi pelayanan? Oke, Ra, waktu itu kan pernah ada masyarakat yang kesulitan dalam pengurusan dokumen. Nah, dicoba dibantu, diselesaikan, dan pastikan mereka tuh paham sesuai prosedurnya. Ngelihatnya aja udah seneng, jadi bangga bisa melayani dengan sepenuh hati. Wah, dari pengalaman Kamela udah sangat menerapkan sekali ya apa sih itu berorientasi pelayanan. Kalau Kak Hafiz sendiri pernahkah menghadapi situasi sulit tapi tetap akuntabel? Situasi sulit pernah sih, bukan sulit sih sebenarnya, lebih ke tanggung jawab. Jadi di tempat kami beberapa bulan belakang ini kan ada program pemerintah itu laporan hasil tanam. Jadi ada bantuan dari pemerintah, kemudian disalurkan ke petani bibitnya. Di sana saya mendapat tugas untuk membuat perkembangannya. Jadi laporan tanam dari petani itu, berapa yang dibagikan, kemudian berapa yang sudah tertanam, kemudian berapa yang sudah masuk ke masa panen. Nah, dari proses itu ternyata ada kekeliruan data sendiri dari data. Jadi ketika itu ada kekeliruan data. Kemudian setelah saya langsung saya perbaiki. Kemudian saya laporan ke atasan bahwa ada kekeliruan data, sudah saya perbaiki, sudah di ACC. Jadi di sini perlunya rasa tanggung jawab. Jadi bukan sekedar kerja aja. Jadi harus benar-benar teliti, tanggung jawab, dan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif seperti kata saya tadi. Semoga ini semua menjadi jiwa nilai-nilai tertanam di semua ASN di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Baik, dari pengalaman Kak Hafiz kita mengerti bahwa cepat tanggap, tanggung jawab, dan komunikasi harus tetap terjaga ya terkait nilai akuntabel itu sendiri. Lalu lanjut ke Kak Nita, pernah nggak sih menjumpai pengalaman terkait dengan bagaimana kolaboratif dan harmonis itu sendiri? Oke, Rara, terima kasih ya Rara. Jadi dari pengalaman saya ya di Dinas Pariwisata, kita tuh pernah nih ngadain kegiatan pameran di suatu festival. Nah, untuk menjaga stand itu kan nggak mungkin nih satu orang, pasti kita butuh beberapa orang karena kan kegiatannya itu berhari-hari. Nah, oleh karena itu kita perlu nih bantuan dari rekan-rekan di antar bidang gitu. Nah, dari antar bidang ini kan tentunya punya karakter yang berbeda-beda ya. Tentunya kita akan melakukan diskusi siapa yang mau melakukan untuk aktivitas ini, aktivitas itu. Nah, dari hal tersebut kan tentunya kita akan saling menghargai dan saling menghormati, dan timbul yang namanya keharmonisan. Nah, dari harmonis, kita akhirnya saling bekerja sama nih. Untuk apa? Untuk mencapai hasil yang maksimal dari acara festival tersebut gitu. Jadi dalam hal ini tentunya kita harus menerapkan namanya sikap harmonis dan juga kolaboratif yang artinya adalah kerjasama Lora di sini. Nah, begitu Rana. Terima kasih Kak Nita atas penjelasannya. Dari pengalaman Kak Nita terkait kolaboratif dan harmonis, kita sadar betul bahwa masing-masing pribadi memiliki karakternya masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi. Kuncinya tetap harus saling menghargai agar hasilnya tetap maksimal. Lanjut yuk ke Kak Nola, ada nggak sih tips agar selalu adaptif dan kompeten? Untuk tipsnya ada banget nih Ra, selalu dan harus selalu belajar dalam hal yang baru, dan kita bisa terbuka terhadap teknologi yang baru. Misalnya nih, sekarang pakai aplikasi digital untuk mempermudah segala layanan yang bisa diakses kapan saja nih Ra. Dari pengalaman masing-masing tadi, kira-kira adakah sih tips praktis yang bisa dibagikan ke kita semua agar ASN lain bisa menerapkan berakhlak setiap hari? Boleh mulai dari Kak Mila terlebih dahulu. Oke, yang pastinya kita selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi kalau masyarakat senang, kita pun ikut senang. Gitu. Lanjut ke Mas Lalu Hafiz. bertanggung jawab atas semua keputusan dan laporan yang kita perbuat.
baik secara langsung dan juga secara administratif sekarang dan di kemudian hari. Lanjut Kak Nita. Iya, ada nih tipsnya. Jadi buat teman-teman semua, jangan lelah-lelahnya untuk belajar. Semangat terus, tingkatkan kemampuan. Thank you Kak Nita. Boleh nih sebagai penutup Kak Nola, adakah tips praktis buat kita semua? Tentu ada dong, Ra. Di sini kita harus bekerja sama dalam tim, itu tentu pasti ya, Ra. Dan tetap harus harmonis dengan rekan kerja, itu hal yang paling utama agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu, Ra. Wah, keren banget nih jawaban teman-teman semua terkait tips mengenai bagaimana menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman sudah berbagi pengalaman. Semoga obrolan kita hari ini menginspirasi semua ASN untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam keseharian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dari kelompok 1 bagian kecil dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.